Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Masih. Bapak Ibu, saudara-saudari, berada pada kesempatan siang hari ini. Di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita ya lanjutan curhatan dari adik kita atau saudari kita Zelda, anak mendiang Ustadz Agustan ya. Dan pada video kali ini teman-teman ya, saudari kita Zelda ini mengaku bahwa sebenarnya dia pernah ditinggal sama papanya, yaitu Ustadz Agustan itu waktu SD ya kan, sampai-sampai di rumah ketika Ustadz Agustan sudah jatuh sakit ya, mereka ini sering berantem teman-teman ya, karena saling salah paham begitu ya. Karena menurut Ustadz Agustan dia tidak dimengerti oleh anaknya Zelda, dan sebaliknya juga Zelda tidak dimengerti oleh papanya. Akhirnya apa terjadi ya, pada suatu hari adik kita Zelda ini oleh karena papanya begitu kecewa dengan Zelda karena berpikir bahwa Zelda tidak mengerti dengan kondisi bapaknya sekarang, dan alhasil pada saat itu Zelda sempat diusir dari rumah oleh papanya, yaitu Ustadz Agustan. Bagaimana selengkapnya? Mari ikuti saja video ini dari awal sampai selesai, dan langsung ke video. Aku lanjutin dulu ceritanya sebelum ke akhirnya kenapa aku bisa keluar dari rumah. Di situ tuh papa tuh tipe yang gak suka dibohongin, tapi tiap aku jujur papa tuh selalu marahin aku, kayak gak usah tentang hal-hal yang lain deh, itu tentang cerita aja nih. Kan kalau misalnya anak tuh dekat ke orang tua karena cerita ya. Aku kalau mama aku, mami, papi gitu tuh suka cerita, dan mereka itu responnya itu kayak ya bisa ngikutin anak muda lah. Jadi kayak ada arti kayak oh gitu ya, oh berarti seru gini-gini. Nah sedangkan kalau misalnya aku cerita ke papa itu, papa tuh kayak ngomong kayak kamu gak usah lah gini. Jadi kan sebenarnya jadi malas cerita ya, karena papanya jadi ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi kan anak juga malas cerita. Dan kalau misalnya aku jujur sesuatu gitu ke papa tuh selalu marahin aku, dan itu tuh yang bikin aku tuh malas terbuka sama papa. Jadi bisa dibilang aku tuh gak deket sama papa. Nah habis itu tuh aku tuh akhirnya bilang kan, pa kita tuh gak deket karena papa sempat ninggalin aku waktu SD, aku bilang gitu kan. Di situ papa bilang ya udah papa mau ngelakuin pendekatan sama aku, dan ternyata itu tuh gak berjalan mulus lah bisa dibilang, karena kita tuh, aku sama papa tuh suka salah paham, suka salah nangkep. Apa yang papa aku tangkep beda sama yang aku tangkep. Jadi kayak gini nih, waktu itu pernah papa bilang, waktu itu ada aku main ke Bandung. Terus di situ tuh papa bilang kayak ajakin adenya jalan-jalan main kayak gitu kan. Akhirnya aku ajak dia pergi jalan-jalan main, tapi di situ papa nggak ada ngomong kayak jangan nonton bioskop. Nah cuman aku kan mikirnya mah ada aku karena datang dari Bandung. Akhirnya aku ajak dia ke nonton bioskop itu. Setelah itu udah ngajak nonton bioskop itu, taunya pulangnya aku dimarahin. Terus pas kita ditelepon, papa nanya kayak kalian ngapain di sana, terus kita bilang kita nonton bioskop. Dan ternyata di situ papa marah, sedangkan di situ kan papa nggak ada ngomong jangan nonton bioskop, papa bilang ajak adanya jalan-jalan. Sedangkan jalan-jalan, aku dari pemahaman aku ya, jalan-jalan kan konteksnya banyak, dan di situ papa nggak ada ngomong juga buat gak nonton bioskop. Dan ternyata jalan-jalan yang papa maksud ya sekedar jalan-jalan aja, keliling cari main apa, tapi nggak nonton bioskop. Nah kayak gitu salah pahamnya tuh akhirnya yang buat kita berantem. Terus di situ aku nemenin adek aku juga, karena dia sendiri yang minta kan, kayak dia pengen main ke PVJ kalau nggak salah gitu, pengen nonton.
Nah habis itu aku tuh di situ tuh padahal habis pulang sekolahnya juga sore sekitar jam 5-an. Jam 5 nyampe rumah siap-siap, jam 6 aku udah pergi lagi buat nemenin dia. Sebenarnya aku capek, cuman kan aku juga kasihan kayak dia lagi main ke Bandung, kebetulan gitu sekalian aja sama aku diajakin gitu kan. Nah dari itu akhirnya pas aku dimarahin itu aku nangis karena aku capek banget, udah capek malah dimarahin karena hal kayak gitu doang gitu. Menurut aku kan kayak ya udah berarti ini kan kita salah paham, harusnya bisa diomongin baik-baik kan. Terus akhirnya udah weh, aku ngediamin papa semalam itu, tapi besoknya udah baikan lagi. Akhirnya besok beberapa hari kemudiannya udah baikan, udah lebih baik. Cuman ya masih berantem ini tuh. Terus makin kesini makin sering berantemnya kan. Terus yang beberapa bulan kemarin kenapa bisa sampai diusir itu, yang pertama diusirnya tuh karena aku rada lupa juga ya, soalnya udah beberapa bulan lalu keseringan diusir dari rumah. Itu tuh gara-gara pokoknya intinya aku berantem sama papa. Dan papa tuh kan kalau marah tuh bisa dibilang over banget lah, berlebihan marahnya tuh, sampai yang bisa bikin sakit hati, sampai ngusir dari rumah juga gitu kan ya. Dan aku tuh kalau misalnya emang aku salah, aku minta maaf. Aku tuh udah sering banget minta maaf ke papa, cuman emang papa tuh juga susah. Jadi kayak papa minta aku ngertiin papa, tapi papanya juga nggak bisa ngertiin aku. Jadi kita tuh sama-sama saling gak ngerti satu sama lain karena waktu itu emang udah sempet ditinggal sama papa, jadi nggak deket kan sama papa. Jadi kayak kita tuh buat ngerti satu sama lain tuh susah. Dan papa ngerasa udah ngertiin aku, tapi aku belum ngerasa di ngertiin sama papa gitu. Begitupun sebaliknya, aku ngerasa aku udah ngertiin papa, tapi papa ngerasa aku tuh nggak ngertiin papa gitu. Nah itu yang bikin kita sering berantem, sampai kayak karena mungkin keseringan berantem juga papanya jadi capek sama aku kayaknya, makanya sampai ngusir dari rumah. Oke, jadi kita sudah mendengarkan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana tadi curhatan atau katakan kesaksian dari adik kita Zilda, di mana beliau sampai diusir ya oleh orang tuanya, yaitu bapaknya Ustaz Agustan ya, karena mereka salah paham ya, mereka tidak connect begitu saya pikir teman-teman ya. Dan itulah yang dialami oleh saudari kita Zelda. Teman-teman, semoga teman-teman bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ya, karena kebetulan juga di tempat saya saat ini sedang hujan, jadi sepertinya agak bising sedikit teman-teman ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh adik kita Zelda ini, sepertinya Ustaz Agustan ini memang sulit ya untuk disampaikan sesuatu. Bahkan kalau di video awal ya, atau di part yang pertama, kita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh adik kita Zelda ya, di saat papanya ini sakit ya. Memang beliau Ustaz Agustan ya almarhum itu, waktu dia sakit memang dia meminta ya pendeta-pendeta untuk mendoakan dia ya. Tapi kalau saya melihat setelah itu teman-teman ya, kok kenapa Ustaz Agustan masih saja mempunyai kebencian terhadap orang Kristen. Jadi saya pikir inilah yang membuat kebiasaan atau karakter Ustaz Agustan ini adalah sulit ya melepaskan yang namanya pengampunan ya, bahkan sulit juga untuk mengerti orang lain. Seharusnya seorang yang namanya papa atau orang tua bisa mengerti anaknya ya, tapi itulah teman-teman ya, semuanya memang sudah selesai ya, dan kesaksian Zelda tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua dimanapun berada pada kesempatan siang hari. Sekian saja dulu untuk part yang kedua ini, dan kita akan lanjutkan lagi nanti ya di part yang ketiga, yaitu lanjutan curhatan dari adik kita Zelda. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto
Sampai